mengantarkan bagi kita semuanya untuk menunda lah. Menunda, bukan mengharamkan, bukan tidak membolehkan, tapi menunda untuk tidak mudik. Dikarenakan kan kita tidak tahu apakah kita atau orang lain yang bervirus kan. Jadi kita tidak tahu, kita khawatir kalau virus itu menyebar, karena virus itu kan kita dengar dari media menyatakan penyebarannya dengan bersentuhan saja pun bisa menyebarkan virus. Jadi buat kaum muslimin dan muslimat, apalagi ini sebentar lagi Ramadan dan kemudian nanti ada Idul Fitri, tundalah sejenak mudiknya. Dan saya mau berkata buat kita semuanya, bagi kita yang mau menunda mudik, itu adalah jihad bagi kita. Itu jihad. Dan bila perlu saya mau sampaikan, orang-orang tua kita yang di kampung, orang-orang tua kita di kampung, telepon anaknya. Nah, jangan mudik nak. Kalau kau sayang sama bapak nak, kalau kau sayang sama mama, jangan mudik. Tolong jangan mudik. Kita nggak mau masyarakat itu jadi ribut. Itu ada anak si Polan tuh datang, itu harus dicegah, itu tidak boleh. Itu nggak mau terjadi. Jadi lebih bagus bagi kita menunda mudik untuk sementara waktu. Kalau kita menunda mudik nih, tahun ini kita menunda mudik, insya Allah tahun depan 2 tahun lagi kita masih bisa mudik. Tapi kalau kita paksakan diri kita mudik tahun ini, kita nggak tahu nih kita kena ada penyakit atau orang lain yang ada penyakit, atau di mobil ada orang lain yang berpenyakit. Kalau kita paksakan juga mudik, kita berarti nggak sayang sama orang tua kita. Saya mau sampai kita nggak sayang sama orang tua. Jangan-jangan ini adalah mudik kita yang terakhir kalau kayak gitu. Tunda mudik, insya Allah kita bisa mudik lagi tahun berikutnya. Kita doakan juga mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai lah ya. Mudah-mudahan. Terkait sholat di masjid ini gimana Ustaz? Ya, untuk sholat di masjid saya sangat mengharapkan bagi kita semuanya, buat kita yang sehat, ketika azan dikumandangkan masih hayya 'alas sholah sama muazzinnya, silahkan ke masjid. Tapi kalau muazzin itu udah mengucapkan, udah mengumandangkan bukan lagi hayya 'alas sholah, tapi shollu fi buyutikum, maka sholatlah di rumah. Saya kira lebih tepat seperti anjuran pemerintah. Kalau memang di satu tempat itu wabah itu sangat berpengaruh, sangat luar biasa aktifnya, udah kita sholat di rumah. Bukan berarti kita dilarang di masjid, kita hanya mau pindah dari satu sunnah ke sunnah berikutnya. Memang sekarang ini kan ada sering ungkapan di tengah masyarakat, kalau mau mati, matilah, dimanapun mati. Keluar mati, nggak keluar pun mati. Kalau mau mati, matilah. Aku nggak takut, aku mati. Seringkali ada pernyataan seperti itu. Aku mau bilang buat kita semuanya, Nabi Musa itu dikejar-kejar sama Fir'aun, dia lari. Bukan ada Nabi Musa berkata, kalau mau mati, matilah. Nggak ada, lari dia. Itu bentuk ikhtiar dia kan, untuk menyelamatkan dirinya. Nabi Muhammad SAW itu waktu perang Uhud, dia kalah. Lalu datang Abu Sufyan ambil pedangnya, lalu Nabi Muhammad itu diselamatkan sama sahabatnya. Bukan ada Nabi Muhammad, udahlah sahabat, gak usah, kalau mau mati-mati. Gak ada ngomong kayak gitu, malah diselamatkan. Itu bentuk ikhtiar Nabi Muhammad. Kemudian kita lihat lagi Umar bin Khattab, setan aja pun takut sama dia. Umar itu ketika mau ke Syam, dia mau berdakwah, tak jadi berdakwah karena diberitakan di Syam itu ada wabah virus yang menular. Dia tidak berdakwah, bukan ada dia ngomong, udah jalan aja, kalau mau mati-mati, urusan Tuhan ya itu, malaikat tuh tak akan pernah salah mencabut nyawa, udah kalau mau mati, enggak ada. Kita Umar bukan, Nabi enggak, diturunkan kitab pun tidak, seolah-olah kita pula lebih hebat dari pemahaman dari mereka. Jadi tunda mudik, ini ikhtiar kita, ini jihad kita, dan ini bukti kasih sayang kita kepada orang tua. Saya kira itu. Video tuh. Foto kan? Terima kasih.